kita ketemu lagi, Nyi Blorong. Tapi kenapa kamu menyerangku? Tidak usah banyak tanya dan sekarang terimalah ajalmu. Hentikan. Kenapa kamu menyerang aku? Apa salah aku? Bintari? Mas Ihsan, untung kamu datang tepat waktu, Mas. Nyai Blorong, dia ingin menghabisiku. Sepertinya dia masih menyimpan dendam kepada bangsa harimau. Apa? Jangan memutarbalikkan keadaan, Bintari. Kau yang menyerangku lebih dulu. Jadi siapa yang benar? Siapa yang menyerang lebih dulu? Bukan aku, Mas. Percayalah. Aku nggak mungkin menyerang Bintari. Ilmu Nyai Blorong itu sangat tinggi, Mas Ihsan. Aku tidak mungkin berani menyerangnya. Sepertinya lukaku sangat dalam, Mas Ihsan. Bintari, sekarang kamu harus segera diobati. Mas Ihsan, ini jelas salah paham. Aku... Nyi Blorong, kamu jelaskan nanti saja. Sekarang yang penting aku sembuhkan Bintari lebih dulu. Jangan sedih, Nyai. Nadine percaya kok kalau bukan Nyai duluan yang menyerang Bintari. Terima kasih, Nadine. Kamu masih mempercayai aku. Papa pasti salah paham. Kelak Papa pasti akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mas Ihsan sekarang lebih percaya pada Bintari daripada aku. Dan kenapa Bintari sengaja menjebak aku? Bahkan memutarbalikkan keadaan di depan Mas Ihsan. Apa sebenarnya rencana dia? Aku harus segera sembuhkan Bintari. Syukurlah, dia menerima tenaga dalam yang aku salurkan. Sebentar lagi dia akan sadar. Aku di mana? Kenapa aku bisa ada di sini? Bintari, ini adalah rumahmu. Tadi kamu pingsan. Kamu mengalami luka dalam akibat pukulan Nyi Blorong. Mas Ihsan, aku takut sekali, Mas. Dengar Bintari, tidak ada yang perlu kamu takutkan. Karena ada aku di sini, oke? Terima kasih, Mas Ihsan. Karena sudah menolongku. Mulai sekarang, kamu akan membenci Nyi Blorong. Dan kamu bisa aku manfaatkan untuk membahaskan dendamku. Ibu, jangan tinggalin aku, Ibu. Ania, kenapa kamu tinggalkan aku? Kita semua harus ikhlas melepas kepergiannya. Karena ini sudah takdir Allah. Makanya kita semua harus hati-hati dimanapun kita berada. Kita harus berlindung pada Allah. Karena hanya Allah yang bisa memberikan perlindungan buat kita. Cuk, lo dengar sesuatu nggak? Itu suara kuda tuh. Tapi ngiming-ngiming, kok nggak ada kudanya ya?
itu bakal kelihatan kentutnya. Angin lagi Pak Ustadz. Tenang. Ini hanya angin biasa, nggak usah dikaitkan dengan hal-hal mistik. Serem. Merinding aja dekat sama gua lu. Bilangnya, Ya elah, lu ntar dulu, ini acara belum selesai, selesain dulu. Lagian kuda aja lu dengar suaranya lu ketakutan, kalau lihat gadanya digigit lu baru tahu. Ya udah, kalau gitu kita doain dulu almarhum, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Setelah itu kita urus pemakamannya. Iya Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Tat, buruan tat. Ila Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada di mana ini? Cahaya apaan tuh? Emas! Wah! 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 Emas! Aku kaya. Aku kaya. Dengan emas ini aku bisa membahagiakan Ayu. Dan Ayu nggak bakal pernah marah lagi sama aku. Akhirnya aku bisa bikin bahagia Ayu. Emasku. Wah. 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 Mana emasku? Hah? Kok hilang? Hah? Kok jadi tanah? Emasku mana? Wah. Kok di kuburan? Hah? Kuburannya Anya. Hah? Kuda. Jelas itu gua. Tadi yang gue masukin semua emas. Kok jadi kuburan? Sial. Tadinya gue udah dapat emas banyak. Tau-taunya cuma tanah kuburan. Loh. Kok kalung ini bisa ada di leher gue lagi? Si Ayu pasti bakal marah lagi sama gua. Gua nggak dapet duit gini. Yuk. Ayo. Pansi. Oh, kotor banget, Mas. Mas dari mana sih? Mana duitnya? Ayo. Mas belum dapat uang sekarang. Belum dapat uang? Aduh, terus ini habis dari mana aja? Ingat ya, aku bakal pulang ke rumah orang tuaku kalau kamu belum dapetin duit yang banyak buat aku. Udah, kamu bersihin bajunya tuh di luar aja. Aku tuh benci banget sama kamu. Kamu tuh gak pernah bahagiain aku. Sekarang kamu tidur aja di luar. Kamu tidur di luar. Ayo. Mas mohon Ayu, jangan suruh Mas tidur di luar. Udah, kamu tidur di luar aja. Perasaan tadi aku masukin ke saku emas. Kenapa jadi tanah kuburan?
Kenapa tanahnya berubah jadi emas? Sekarang aku ngerti. Kuda itu muncul untuk mengambil orang buat dikorbankan. Dan sebagai gantinya aku mendapatkan emas. Yuk! Ayo! Ayo! Ih, ada apa lagi sih, Mas? Berisik banget. Aku nggak bakal biarin kamu tidur di dalam, tau gak? Ayo! Yuk! Lihat! Wah. Wah. Wah, masih banyak banget. Aku bisa pamerin ini ke tetangga-tetangga. Wah. Mas. Kamu gak marah lagi kan? Tapi kamu dapat ini dari mana? Bodo amat. Aku nggak peduli. Yang penting aku bisa pamerin ini ke tetangga-tetangga. Aku punya emas banyak, Mas. Aku senang banget. Wah. Bagus masnya. Aku bisa pamerin ini. Mas Ihsan? Nyi Blorong, aku harus bicara dengan... Apa yang mau Mas bicarakan? Baiklah, sekarang katakan. Kenapa kamu menyakiti Bintari? Apa salahnya? Bukankah bangsa harimau dan bangsa ular sudah berdamai? Kenapa kamu menyakiti dia? Siapa yang menyakiti Bintari? Dia yang menyerang lebih dulu. Aku hanya bertahan, Mas. Siapa yang akan percaya? Nyi Blorong, semua orang tahu kalau kamu lebih kuat dari Bintari. Dan mana mungkin Bintari menyerangmu lebih dulu? Tapi itu kenyataannya, Mas. Dia yang menyerang lebih dulu. Itu tidak mungkin. Jadi, Mas Ihsan lebih percaya dia daripada aku. Mas, dia sengaja berbohong untuk mengadu dombakan kita, Mas. Tentu saja. Aku lebih percaya dia, karena dia sama denganku. Dia bangsa harimau, aku juga bangsa harimau, sedangkan kamu adalah bangsa ular. Kalau begitu, terserah. Nggak ada gunanya aku berbicara. Kau ini tidak akan pernah percaya. Lepaskan tanganku. Tidak, kamu harus ikut denganku, Nyi Blorong. Sekarang kamu harus minta maaf dengan Bintari. Kenapa aku yang harus minta maaf? Padahal aku tidak salah apa-apa. Seharusnya dia yang minta maaf padaku. Lepaskan tangan saya. Bagus. Ihsan lebih percaya padaku daripada Nyi Blorong. Aku tinggal menunggu waktu yang tepat untuk meminta dia menyingkirkan Nyi Blorong selamanya. Maafkan aku, Nyi. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Ada apa ini? Kenapa kamu menyakiti Blorong, Ihsan? Maafkan aku, Gusti Prabu. Ini tidak seperti yang Gusti lihat. Ini adalah kesalahpahaman. Aku minta maaf, Nyi Blorong. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku tahu kamu pasti marah, tapi aku... Sebaiknya kamu pergi. Tidak ada yang bisa bicarakan lagi. Tolong dengarkan aku dulu, Nyi. Baiklah. Mungkin sekarang waktunya belum tepat. Nyi Blorong, sebaiknya kamu menjauh dari Ihsan. Walaupun kamu istrinya, kalian berdua tidak mungkin bersatu. Baik, Gusti Prabu. Meskipun ini sangat berat, tapi saya harus bisa melakukannya.
Aku mengerti perasaanmu, Nyi. Pasti sangat berat. Tapi inilah yang terbaik untuk kalian berdua. Akan sangat berbahaya jika kalian bersatu. Job, minta makan bukan minta minum. Minum dulu, makanya belakangan daripada makan dulu keselak. Berisik. Tuh lidah ya. Ya, beli nasi bungkus 2. Job, 2 bungkus. Iya, ntar. Kenapa tuh Po tangannya? Aduh, baru nih, baru. Ini si Neng, yang Babe tahu mah kalau punya banda kagak perlu dipamer-pamerin begitu. Kagak baik, ria namanya. Ih, siapa yang pamer-pamerin? Kalau punya tuh harus pakai, nggak usah disimpan-simpan. Nih, dipakai, nih. Iya tahu, keren tahu. Tapi giliran di jamret, mewek dah tuh. Di jalan. Kan tangannya buntung. Iya lo, sama begal motor. Kan lu begal gua. Udah nasi yang mana nasi? Iya, ntar. Ya. Bro Kaya, beli nasinya dong 10 bungkus. Wah, banyak bener belinya. Emangnya di rumah lagi banyak tamu ya? Enggak, cuma buat dibagi-bagikan aja. Mana tahu di jalan ada yang butuh. Mobilnya baru lagi, Po. Enggak, itu udah lama kok, cuman jarang dipakai. Dia aja yang punya banyak mobil nggak pernah pamer lah. Oh no, punya emas berapa biji aja pamernya selangit. Wah, si Ayu mah gak pernah naik mobil, naiknya kuda. Takatik. Jadi beli kagak? Ya jadi 2 bungkusnya mana? 2 bungkus. Gua jadi beli. Bilang aja gak punya duit. Sebel pokoknya. Apaan sih yuk? Baru dari warung udah ribut-ribut. Aku nih sebel, gimana nggak kesel tau gak sih? Aku nih jalan ke warung ya kan, aku beli ke situ, tau ketemu Rini, dia pamer bawa mobilnya. Bukannya jalan kaki, kan bisa. Bilang aja dia pengen pamer mobil barunya. Ya udah sih biarin aja. Mobil-mobil dia, uang-uang dia, kenapa kita jadi yang repot? Sekarang mana nasi buat aku? Bisa gak sih kamu tuh? Jangan ngurusin makanan terus. Aku tuh gak mau tahu, pokoknya kamu tuh harus cari uang yang banyak biar kamu bisa beliin mobil kayak si Rini. Yuk, kok kamu jadi minta beliin mobil sih? Uang dari mana? Mobil kan mahal. Terserah kamu mau kerja apa, terserah. Pokoknya kamu harus punya uang yang banyak biar kamu bisa beliin aku mobil kayak Rini. Terserah. Yuk. Gimana caranya dapetin uang banyak buat beli mobil? Pusing. Sampai kapan aku harus bohong sama Nya nih? Aduh, Babe juga, pastinya tahu nih. Kalau sekarang Ayu udah kagak kerja lagi di kantor, tapi malah jadi pembantunya di rumah Reno. Gimana nih? Sebenarnya Ayu juga nggak kuat kerja di situ. Soalnya tiap hari harus ngeliat Amara yang lagi hamil ngandung anaknya Reno. Mau sampai kapan ya hidup Ayu kayak gini? Rasanya pingin pergi jauh-jauh dan ngelupain Reno. Tapi mau pergi kemana? Aduh, astagfirullahaladzim. Loh, Neng Nadine? Bang Janu, makasih Bang Janu udah bantuin Aye. Neng Nadine, ngapain bisa ada di sini pagi-pagi? Mukanya murung lagi. Lagi galau ya? Kebetulan Aye lagi gak ada kerjaan Bang. Kerjaan lagi longgar. Aye refreshing aja jalan-jalan di mari. Kayaknya Abang juga lagi galau ya Bang. Ya gitulah. Abang juga lagi ada masalah. Lagi kesulitan uang Abang. Emangnya uangnya buat apaan Bang? Itu loh, gara-gara si Ayu ngeliat Porini punya mobil baru. Masa tiba-tiba si Ayu nyuruh Mas beliin mobil baru? Mbak Ayunya dinasihatin aja Bang.
jangan ikut-ikutan gaya hidup orang lain. Setiap orang kan punya gaya hidup sendiri. Kita gak boleh ikut-ikutan. Harus banyak bersyukur atas nikmat yang Allah kasih buat kita. Udah, si Ayu udah Mas nasehatin. Tapi setiap kali nasehatin dia, selalu masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Percumalah. Gak bakalan didengar kalau si Ayu itu. Bang Janu juga jangan bosan untuk ngingetin. Lama-lama pan Mpok Ayu pasti akan dengerin juga kok. Iya. Nanti Mas coba kasih tahu lagi. Bang, maaf ya Bang, kasih tahu juga nih kalau yang namanya rumah tangga itu pan harus batera berdua. Jadi bukan sendiri-sendiri. Iya. Neng Nadine kenapa? Masya Allah, kenapa aku malah menghayal yang enggak ya? Pakai berhayal berumah tangga sama Rinu segala. Maaf Bang, Aye barusan jadi kebawa perasaan gini. Habis putus cinta ya? Kagak sih Bang, tapi iya sih Bang. Gimana sih? Sebenarnya iya apa enggak sih? Pokoknya Abang harus bersyukur ya Bang, karena bisa bersatu dengan orang yang Abang cintai. Karena nggak semua orang bisa begitu. Banyak orang yang menikah, tapi dia tidak saling mencintai. Begitu juga sebaliknya. Ya Neng Nadine, makasih ya nasihatnya. Lah. Ini pada ngapain di sini? Ngapain di sini? Oh, kalian berdua di sini tuh pada selingkuh ya? Astagfirullahaladzim, enggak Po, kami cuma kebetulan aja ketemu di mari, iya Bang. Alah, kebetulan kok di sini di tempat sepi. Hah? Ngapain? Pasti ada apa-apa di sini. Pantesan aja ya, uang belanja bulanan aku tuh berkurang. Ternyata selama ini kamu kasih uangnya ke selingkuhan yang kayak gini. Ayu, kamu nggak boleh ngomong kayak gini Ayu. Nggak baik, ini fitnah. Kamu jadi belain dia sih? Dasar kamu ya, perempuan menggoda suami orang. Pergi sana, pergi. Nih, jadi kamu tuh lebih belain dia. Dasar kamu rasain itu balasan buat kamu untuk perempuan yang suka godain suami orang. Dan untuk kamu, kalau kamu terus-terusan kayak begini, aku akan minta pisah aja sama kamu. Ayo! Sebel. Ngerti sebel gak sih? Ayu, aku mohon jangan tinggalin aku Ayu. Aku mohon. Aku tuh udah males banget sama kamu, tau gak? Kamu tuh gak pernah bahagiain aku. Sekarang kamu malah main gila sama si Nadine. Pokoknya aku minta cerai. Ayu, kamu harus dengerin aku sekarang. Aku tuh cuma cinta sama kamu. Aku gak ada hubungan apa-apa sama Nadine, Ayu. Ayu! Gimana caranya supaya Ayu bisa balik lagi sama gue? Jangan! Apa kamu mau aku tunggangi dan pergi dari sini? Sebaiknya gua gunakan kuda itu lagi untuk mendapatkan emas supaya bisa beli mobil baru buat Ayu.
Aku belikan kamu mobil baru. Kamu bisa secepatnya pergi ke showroom. Kamu bisa pilih semua mobil yang kamu mau. Bener Mas? Awas ya kalau kamu bohong lagi. Iya sayang, aku janji pasti buat kamu. Sekarang kamu pulang ke rumah. Mas mau kerja supaya Mas mendapatkan pekerjaan dan bisa membelikan apa yang kamu mau. Ya? Oke. Yaudah, aku pergi sekarang ya. Ya udah. Aduh, gimana caranya Mas Janu bisa dapat duit yang banyak ya? Emang dia mau kerja apa? Ah, bodo amat deh. Terserah mau kerja apa. Yang penting dia bisa dapat duit yang banyak. Biar bisa beli mobil yang bagus buat aku. Aduh, mobilnya bagus banget. Ih, keren banget. Warnanya bagus banget. Wah, bagus banget. Selfie dulu ah, selfie. Selfie. Ih. Wah, bagus banget. Ini bisa aku bawa, aku pamerin ke tetangga-tetangga semua nih. Selfie dulu. Ih, keren banget. Apalagi kalau misalkan aku bawa nih ya, pasti wah, pokoknya aku nggak kebayang deh. Si Jupri adalah orang terkaya di kampung ini. Tapi dia orangnya pelit banget. Dia juga pernah ngehina gua. Gua harus kasih dia pelajaran. Biar tahu rasa dia. Tapi gimana ya cara gua kasih tahu kuda biar hartanya jadi milik gua? Ini apaan sih? Jerami ini untuk memberitahu kuda itu siapa tumbal selanjutnya. Harus aku coba. Harus aku coba. Oh. Hai kuda, lu serang tuh si Jupri sekarang, biar tau rasa dia. Mati. Di sini, cuman gua aja yang boleh beli mobil baru, buat gua tunjukin bukti cinta gua sama Ayu. Kayak dengar suara kuda. Tapi gak ada kuda di sekitar sini. Udahlah. Ada bekas tapak kuda. Jangan-jangan di sini ada setan kuda. Suara kaki kuda. Kok suara itu ngikutin terus? Aduh. Telepon. Halo? Kok suara kuda lagi sih? Kuda. Tok, siap. Kita harus ngamanin kampung agar terhindar dari mara bahaya. Itu mah udah tugas kita yang pokok, Cul. Nah, gitu ngerti lo. Mana telah? Itu kan Kang Jupri. Astagfirullahaladzim. Lemporok si Kang Jupri. Iya. Kita lihat yuk. Yaudah mending kita samperin. Ayo. Aduh. Takut kenapa-napa sama Kang Jupri. Selamat. Kang Jupri. Bangun. Kang Jupri bangun. Kang Jupri. Orang dibangunin kok kagak bangun sih? Oh, Kang Jupri, aja turun nang kene. Alajan. Ngomong apa sih? Tidur di sini sembarangan. Iya, bangun Kang Jupri. Oleh tenang. Wow. Ada suara kuda tuh, Cul. Iya tuh.
Itu pasti kuda yang tadi ngajar Kang Jupri. Kuda jadi-jadian ke? Ah, udah jadi-jadian lo jangan nakutin gue takut nih. Lah memang iya. Aduh. Kepribin kecil? Iya tuh. Terus Kang Jupri, kenapa nih? Jangan-jangan. Aduh, jangan-jangan. Kang Jupri. Jangan-jangan. Mendingan kita lapor Pak Ustadz aja. Lapor Pak Ustadz. Ayo, Ayo. Sini. Acul, tunggu. Aduh. Kamu gue bilang berapa kali kalau malam jangan mandi. Bawel udah pijitin aja apa? Bukannya bawel begini jadinya dah. Kalau nggak baik ke dokter, duit lagi aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, Din, lu ngapa jadi kuyup begitu? Perasaan kagak hujan, kagak apa-apa. Dari mana lo? Bukan ceburgot ya? Nadine kejebur di danau, Beh. Astaga. Siapa yang kecebur got? Lah siapa bilang di got di danau? Emang kenapa lu kecebur danau? Iya. Emang lu kagak ngerti? Di danau kenapa angker itu? Tadi ayah pan cuma jalan di pinggirnya, terus kepleset di danau itu. Aduh, lu bagaimana sih? Makanya kalau jalan tuh pakai mata. Jangan pakai mata kaki. Lu jangan bohong lu. Lu kan udah gede. Masa kepleset emangnya si Acul? Tuh, denger kata si Ucup. Lu kan udah anak gede, lu bukan anak kecil. Ngomong jujur ya kenapa? Agak marah? Gininya, tadi Nadine Ada yang jahatin lu ya? Hah? Siapa orangnya kasih taunya? Biar gak gimbang. apa ditegur ame si Mpo Ayu. Dipikir Nadine tuh punya hubungan ame Bang Janu. Padahal kagak. Terus Mpo Ayu cemburu ame Nadine. Terus Nadine diceburin di danau ame Mpo Ayu. Waduh! Bagus banget tuh si Ayu tuh. Perlu kasih pelajaran nih, kagak bisa kayak begini deh. Kagak bisa, jangan pegangin gue. Kagak tahu bini gua aja lu. Lu jangan ngomporin bini gua, lu kayak kagak tahu aja nih gimana sih? Ya bukan apa-apa bang. Itu danau. Danau itu bahaya. Kalau kita tenggelam mati bagaimana kesiannya? Iya gua tahu, gua tahu. Kagak bisa. Tapi jangan marah gitu, lu sabar, yang sabar. Lu juga jangan manas-manasin bini gua dong. Kagak bisa. Situ. Gue harus samperin si Ayu. Biar gua gibeng. Ayo. Wah, gak bisa. Ayo, maju Ceng. Ayo Ceng, ayo Ceng. Dong ayo tuh. Maju Ceng. Maju apa? Dasar lu provokator. Bukan provokator, si Nadine udah disakitin Ceng. Enak aja. Ayo. Si Jupri udah mati belum ya? Pasti kuda itu sudah membunuh si Jupri. Dan dia datang ke sini untuk membawa harta kekayaan si Jupri. Baiklah. Sekarang aku akan pergi bersama kamu. Iya, aku nggak boleh sia-siakan kesempatan ini. Aku harus ngambil emas ini sebanyak-banyaknya. Mantap. Dengan emas ini, Ayu pasti bakal seneng sama aku. Iya. Aku pasti bisa membelikan Ayu rumah baru, mobil baru. Kok jadi tanah? Kok jadi kuburan? Kenapa tanahnya berubah jadi emas? Iya, pasti tanah ini kalau udah aku bawa ke rumah akan berubah menjadi emas. Iya, pasti.
Saatnya melihat tanah ini berubah menjadi emas. Emas. Banyak sekali. Aku akan menjadi orang kaya. Aku akan menjadi orang kaya. Yuk, ayo, cepat kesini yuk. Wah, emas. Banyak banget emasnya. Ini bisa buat beli mobil, Mas. Wah. Jangankan mobil, rumah mewah Mas akan belikan buat kamu. Wah, tapi ini dapat dari mana, Mas? Ngerampok ya? Halah, udahlah nggak usah kamu pikirin Mas ini berasal dari mana. Yuk, yang penting Mas sudah buktiin rasa cinta Mas buat Ayu. Tapi kalau ada apa-apa, jangan salahin aku ya. Aku nggak mau terlibat loh. Iya. Gimana kalau misalnya kita beli mobilnya sekarang aja? Aku udah nggak sabar nih, Mas, pengen naik mobil. Ayo! Gue udah siap banget, gue emosi banget nih. Ayo keluar lo! Tadi anaknya gangguin kamu, sekarang nyaknya datang ke sini. Mau ngapain dia ke sini? Mau nyari masalah? Ayo keluar lo! Berani-berani lo sama gue lo! Keluar! Buruk kagak lo? Hei! Ngumpet lo di dalam lo ya! Sini lo lawan gue! Udah. Sini aja! Malu gue ntar. Sini orangnya berani! Aduh, berisik banget sih lo. Berisik! Jangan di rumah gue. Hei! Berani-beraninya lo ya nyoborin anak gue ke danau! Maksud lo apa? Hah? Kalau lo mau berani lo lawan gue! Inanya jangan malaknya! Aduh, si Ayu seneng banget sih ribut sama orang. Biarin aja. Yang penting gue harus cepet-cepet simpenin emas ini. Sebelum orang lain curiga emas ini dapat dari mana. Lo kagak tahu lo gue juara silat nih! Itu Nadine mau. Nya, udah Nya, jangan ribut, iya Nya. Nadine pan kagak ape-ape. Tuh, gue kata juga. Ya tetap aja kagak boleh ada nyolek anak gue! Iya, tapi dia bener. Hadapin gue! Ajar deh, ajar. Makanya kalau punya anak tuh dididik yang benar. Dididik, jangan suka godain suami orang. Hah? Apa lu kata? Anak gue godain laki lu! Hello! Anak gue tuh anak baik-baik. Laki lu kayak kegantengan aja. Kagak lepel! Ini laki lu kagak lepel! Ini laki gue ya, digodain sama anaknya. Gue udah nyokolin anak gue dikit-dikit. Ini cakepan aja lu! Ini tuh gara-gara kamu juga. Apa sih kamu tuh? Kamu mau belain dia ya? Ini pasti nih kamu nih ada apa-apanya sama si Nadine nih. Pasti kamu nih ada apa-apa sama Nadine. Heh! Emangnya beneran? Anak gue godain lo? Ya ampun, siapa sih yang godain Nadine? Aku gak ada hubungan apa-apa. Ya, kok kamu jadi ngebelain mereka? Kamu pasti ada apa-apa ya? Kamu pasti ada mainnya sama Nadine. Pasti, ngaku kamu. Heh! Dengerin laki lo! Lo punya kuping somplak lo ya? Apa sih? Kebiarannya sama gue. Diam! Serem banget sih, Cam. Sini. Ah, bulu gue pada begini nih. Apa ya? Kamu berani bentak aku? Hah? Yuk, please, aku mohon. Aku tuh cuma cinta sama kamu. Aku gak ada hubungan apa-apa yuk sama Nadine. Tuh, dengerin tuh. Laki lo bilang apa? Maafin istri aku, Be. Mending sekarang Babe bawanya pulang. Ya. Biar keadaan yang panas. Gue minta cemplungin dulu. Iya, gue ngerti banyak kan nonton malu. Malu bisa, angkut aja. Kamu nih ya pasti. Pasti kamu nih yang belain dia. Pasti ada apa-apa sama Nadine. Ngaku kamu. Kenapa kalung ini mengeluarkan asap? Kuda keluar sendiri, keluar dari Wah. Astaga,
jerami itu artinya Ayu bakal jadi korban berikutnya. Celaka. Mereka tahu kalau kuda itu kuda jadi-jadian. Berarti dia nih. Ini gue lepas. Aduh. Mendingan gue kabur aja sekarang. Wah, berarti lu piara kuda-kudaan ya sama ini ya? Kuda jadi-jadian, Ceng. Ya, maksudnya itu. Mana adalah? Wah, itu pasti kuda yang menghajar Kang Jupri itu, Jun. Bener, ini pasti kuda jadi-jadian. That's right, my brother. Coba ngapain lu? Mana kabur? Ya tuh, yaudah kita kejar tuh. Ayo. Ayo kita kejar. Buruan, ayo. Yang juga ikut kejar tuh. Buruan, ayo. Udah ketahuan dia yang melihara kuda itu tuh. Jadi-jadian. Ayo. Berhenti. Apa sih nyobain lagi? Kayak tadi, gitu. Ayo. Masa kan juga ada sih. Gua lagi emosi tau. Ngejar orang. Kejar dia. Ayu. Gue harus nyelamatin si Ayu. Mau lari kemana kayak? Lepasin. Bisa. Enak aja. Lepasin. Lepasin. Bisa. Kudaku. Kudaku. Nakal lu Yano. Nakal lu Yano ya. Udah nginjek kaki gua lo. Adek, jangan menangis lagi ya. Nanti kakak kasih permen. Iya kakak. Hah? Sejak kapan gua punya kakak kayak lo? Kakak mau gua. Udah kan kagak tahu diri lo. Saya kagak mau. Awas lu Yano lo. Kurang ajar lo ya. Gua kejar lo. Yuk kita kejar lagi. Ayo. Awas lu. Ada Melayu. Tolong. Tolong. Astagfirullahaladzim. Bertahan Pak Ayu. Tolong. 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 Aku nggak mungkin menghadapi ini sendirian. Nyai Blorong, bantu aku nih. Astagfirullahaladzim. Pak Ayu. Aku harus bantu di Blorong. Kuda itu tidak akan mengganggu lagi. Terima kasih, Nyi. Nadine, warga sudah datang. Aku harus pergi. Iya, Nyi. Mana adalah? Ayu. Ayu mana Ayu? Bang Danu, maafin Aye. Aye gak bisa bantuin Empok Ayu. Empok Ayu kepleset, jatuh ke sungai dan terbawa arus. Innalillahi wa inna ilaihi. Gak mungkin. Kasian ya itu. Kasian kenapa, Chan? Iya. Iya, kenapa? Kan lu kemau. Kok bisa? Ini menjadi pelajaran buat kita semua. Agar kita semua jangan melakukan yang dilarang oleh Allah. Dunia ini bagaikan air laut. Semakin diminum, semakin kehausan. Kita tidak akan pernah cukup kecuali dengan bersyukur. Ya udah, kalau begitu kita bawa
ke rumah sakit jiwa. Lu Hansip, cepetan. Siap, Maju. Maju kerja. Mas Danu. Anak manis. Bangun. Kamu Ayu ya? Hah? Boleh telah. Coy, udah pergi Coy. Kamu Ayu. Bukan Ayu. Ayu. Danu. Masalah somplak ya. Masa gue udah bilang Ayu sih? Berarti gue cantik dong. Nyariin si Ayu. Oh, Ayu udah ngumah. Tuh, sono balik. Udah, mendingan kita samperin Ayu nih. Kalau Pak di sini kurang tinggi. Ya. Mas Ajam. Mas. Apa? Kita kan pacaran udah lama. Iya. Terus kamu kapan dong lamar aku? Sayang, aku jelasin ke kamu ya. Aku pasti bakal nikahin kamu kok. Tapi kan pernikahan itu kan butuh dana yang mahal juga, ya kan? Dan aku juga bukan tipe orang pengen nikah tuh dengan biaya yang ecek-ecek, yang rendah. Aku pengen yang mewah, yang megah. Supaya dipandang orang itu tuh, kita tuh orang ada. Karena apa? Kamu tahu nggak? Pernikahan itu kan cuma sekali, ya kan? Iya, tapi kan harus sampai kapan aku nunggunya, Mas? Ya nantilah, sabar sedikit, kamu jangan buru-buru. Sampai uang kamu udah ada nih. Terus uang aku juga udah ada. Kita jadiin satu. Baru kita nikah. Ya kan? Kamu jadi sedih gitu dong? Senyum dong? Senyum dong? Nah, gitu dong. Oh iya, kamu kan gajiannya kan sekarang nih. Kira-kira berapa sih uang kamu? Udah keluar kan? Coba lihat. Ini uangnya kamu simpen, Mas. Sini tangan kamu mana? Serius? Iya, kamu tabung, terus kita kumpulin sampai buat kita nikah. Iya. Bener ya? Iya. Oke, aku simpen ya. Nanti kamu ingetin aku ya. Oke, sayang? Mas Ajam. Mas Ajam! Apa yang kamu lakukan di sini, ha? Ngapain kamu di sini? Mas, siapa dia? Kan dia bukan siapa-siapa. Heh, aku udah ngelakuin semuanya buat kamu. Sampai uang janji aku kasih ke kamu untuk nikahin aku. Tapi apa janji kamu? Kamu mau nikah sama orang lain. Dia pacar kamu? Bukan, Dita. Aku nggak punya pacar selain kamu kan? Kenapa sih Nuri bisa ada di sini? Bisa-bisa di tengahmu kan? Gak punya perasaan banget kamu ya. Tenang dulu. Jangan dikeburan di sini. Diam. Lepasin. Tenang dulu. Jangan ngamuk.
Lepasin. Mending lu pergi dari sini tau gak? Tapi kamu udah janji sama aku. Kamu mau nikahin aku. Lu waras apa gak sih ya? Gua kenal sama lu aja juga enggak. Hah? Lihat penampilan lu. Lu tuh cuma penyanyi dangdut. Miskin dan jelek, tau nggak? Oh, jadi kamu malu punya pacar aku, hah? Pacar? Kata kamu pacar, ya jelas malu lah. Lu lihat istri gua sekarang. Gimana? Cantik kan? Mulus kan? Iya, dia keluarga terpandang, terhormat. Lu siapa? Oke, cukup! Aku nggak bakalan nuntut kamu untuk nikahin aku. Tapi, suatu saat kamu bakalan nyesel! Wah! Playboy lo dasar! Selama ini aku selalu dihina-hina, dipermainkan oleh cowok. Karena wajahku yang jelek. Lu tuh cuma penyanyi dangdut. Miskin dan jelek, tau nggak? Gak ada gunanya lagi aku hidup dengan wajahku yang jelek kayak gini. Aku selalu dipermainkan sama laki-laki. Kalau mau bunuh diri jangan di sini. Nyusahin orang aja. Kania. Kania. Kamu benar mau bunuh diri? Kamu yang sabar ya. Kalau ada masalah, cerita sama aku. Sebisa mungkin nanti aku bantu kamu. Ya udah, kita ngobrol di tempat lain aja yuk. Aku sedih, Nur, dengar cerita kamu. Ya gimana lagi ya? Aku tuh ngerasa gak ada gunanya lagi aku hidup. Ini semua belum berakhir. Kamu pasti bisa dapetin yang lebih dari Azam. Siapa tahu nanti kamu dapetin anak pengusaha kaya. Jadi kamu nggak perlu jadi penyanyi keliling lagi. Kania, lihat wajah aku. Aku nggak cantik. Lihat fisik aku. Mana ada lelaki yang mau sama aku, Kania? Aku bisa bantu kamu kok. Kamu bisa jadi seperti aku kalau kamu mau. Bantu? Pakai susu sambar lilin. Kayak aku. Jadi laki-laki manapun bisa kamu dapetin. Kamu pakai susu? Iya. Caranya kamu tangkap 7 binatang sambar lilin yang ada di sekitar kuburan. Kamu bawa ke aku. Nanti aku masukin ke dalam tubuh kamu. Setelah pakai susu sambar lilin, kamu pasti bisa dapetin laki-laki mana aja yang kamu mau. Gue bakalan terus pura-pura hamil di depan Nadine. Biar batin dia makin tersiksa. Sini, Amara. Aduh, kamu mesti istirahat, ya. Jangan banyak gerak. Kalau gue kebanyakan istirahat, yang ada gue tambah mual. Gimana ya cara ngilangin mual? Aduh, sorry. Gue salah deh nanya sama lo. Lo kan belum pernah nikah, apalagi hamil. Gak pernah kan? Ya udah makanya gue salah nanya sama lo. Iya, mungkin aku gak akan pernah bisa hamil. Karena aku juga gak tahu apa aku masih bisa menikah. Apalagi dengan kedudukanku sebagai Ratu Ular. Aku sadar aku gak boleh menikah dengan manusia. Mungkin selamanya.
gak akan pernah menikah, apalagi merasakan hamil seperti Amara. Aduh, Nadine gini aja deh, lo bantuin gue googling gimana caranya ngurangin rasa mual saat hamil. Coba tolong bantuin ya. Aku harus kuat menghadapi keadaan ini. Anak dalam kandungan Amara gak salah apa-apa. Aku gak boleh benci sama dia karena dia adalah anaknya Reno, laki-laki yang aku cintai. Iya, aku nanti carikan lewat internet ya. Aduh, gue gak kuat lagi, gue mau muntah. Astagfirullahaladzim, aku lagi bikin makanan. Artikel kehamilan. Siapa yang hamil? Ini kan kayak handphonenya Nadine. Apa mungkin Nadine hamil? Nadine, jadi kamu hamil. Aku nggak nyangka Nadine kamu bisa hamil di luar nikah. Sekarang kamu bilang sama aku, siapa yang udah menghamili kamu? Jangan ngomong sembarangan ke kamu. Nadine, kamu nggak bisa ngelak lagi sekarang. Ada buktinya. Tadi aku lihat di handphone kamu ada artikel kehamilan. Dan sekarang, aku dengar kamu mual-mual. Itu sudah membuktikan semuanya, Nadine. Ntar dulu, kalaupun aku mual karena memang ada bau nggak sedap, jadi bikin aku mual. Ini loh, kamu lihat hangus. Kalaupun kamu lihat di artikel itu ada tentang kehamilan, karena memang aku disuruh sama Amara untuk cari tahu apa perempuan mengurangi rasa mual. Karena selama ini istri kamu selalu mual terus. Amara hamil? Kenapa Reno jadi kaget begitu ya? Seperti marah. Apa Amara gak kasih tahu sama Reno kalau Amara itu lagi hamil? Atau sengaja mau dikasih surprise? Tapi kalaupun marah, apa karena aku yang ngasih tahu? Waduh, Amara bisa marah sama aku ini. Sayang, kamu udah pulang. Kamu pasti capek banget ya. Sini aku pijitin. Oh, Reno pasti sakit tahu. Siapa laki-laki yang udah menghamili kamu? Kamu selingkuh? Reno kok nanya gini? Apa dia tahu kalau aku pura-pura hamil? Ayo bilang sama aku. Kamu harus jujur sama aku, Amara. Karena Nadine udah cerita semuanya sama aku. Dasar Nadine mulut ember. Pantes aja Reno tahu. Ternyata dia yang ngasih tahu Reno. Ayo jawab, Amara. Kenapa diam aja? Ini anak kamu, Reno. Kamu tega banget ya nuduh aku selingkuh. Enggak mungkin. Karena aku tahu sendiri, Amara. Selama ini aku nggak pernah berhubungan sama istri sama kamu. Pernah. Waktu itu kamu dalam keadaan mabuk. Kamu melakukan itu sama aku. Ya jelas aja kamu nggak ingat karena kamu dalam keadaan mabuk parah. Kapan? Hah? Kapan? Aku nggak pernah mabuk. Dan aku nggak pernah ngelakuin itu sama kamu. Tapi memang itu kenyataannya dan memang itu yang terjadi, Reno. Oke. Hanya satu cara yang bisa membuktikannya. Setelah anak ini lahir, kita akan melakukan tes DNA. Ya ampun, apa yang harus aku lakukan? Kalau Reno benar-benar ngajak tes DNA. Nadine pasti sengaja bilang semua ini sama Reno. Biar Reno marah sama aku. Ajar dia.